Nahdlatul Ulama didirikan oleh para aulia Allah. Aulia Allah itu orang dekat dengan Allah. Dekatnya dengan Allah itu karena semua aulia Allah itu berjumpa, talaqi Rasul, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah itu satu-satunya wasilah. Wasilah ini satu sifat dengan tawassul. Tawassulan itu kita berwasilah kepada Rasul. Saya mewajibkan diri untuk bertawassul. Banyak teks Al-Quran yang mengatakan kalau tidak melalui Rasul tidak sampai kepada Allah. Al-Maidah 35. Supaya jenengan semua ini tidak ragu, beramaliyah, mengamalkan fitrah an-nahdiyah supaya tidak ragu bahwa yang ikuti itu benar. Setelah yakin hati kita ikut NU, baru tinggal nanti saya korek. Harokahnya apa untuk NU, gerakannya apa untuk menjaga, mengawal dan membesarkan serta menguatkan NU ini apa? Karena Pak Bupati ada pepatah begini, lidah tidak bertulang, kata mudah diucap, amal yang susah dinyata. Kita siapa? NU. Ngomong. Apa yang kau buat? Ada itu nanti. Maka jangan lidah tak bertulang, kata mudah diucap, amal susah dinyata. Itu orang Pontianak ngomong gitu. Gampang kalau bawa nanti bawa bendera NU. Giliran suruh bersatu nggak bisa. Ini sambutan atas nama PW, nanti baru ceramahnya sebentar. Hari ini Ketua Umum Nahdlatul Ulama PBNU menggariskan untuk mengembalikan supremasi Suriah, artinya untuk mengembalikan supremasi ulama NU yang kadang selama ini para ulama hanya dipinjam namanya, paling-paling suka baca doa. Giliran berfatwa, dia mengajarkan, di depannya bersila, mau kentut pun ditahannya. Tapi giliran kiainya bubar juga sikapnya. Nah itu, kritik. Ya, kita kritik diri kita ini. Mengapa hari NU kata Gusmus, daunnya Gusmus seperti lembu yang lemu? Apa artinya Pak? Sapi yang gemuk. Tapi semua orang, semua kelompok mencabik-cabik daging semua itu, sehingga NU tinggal tulangnya, nggak bisa dimakan, nggak bisa digunakan. Maka besarnya NU hari ini yang akan diubah oleh pengurus hari ini adalah NU besar. Tahu dari mana besar NU? Apa yang besar itu Pak? Besar omong kan? Apa yang besar coba? Pak Bupati izin berinfo, survei terbaru Pak Bupati, 59,2% dari bangsa ini adalah Nahdlatul Ulama. Itu ngatakan besar kita. 87% di negeri ini, semua bangsa ini dalam berpendapat, berpikiran, bersikap itu merujuk Nahdlatul Ulama. Tetapi besarnya NU ini Daud Gusmus seperti pisau belati yang sangat tajam, tapi baru bisa kita gunakan mengiris bawang. Apa artinya? Besarnya NU tak sepadan dengan besarnya fungsinya. Apa sebabnya? Kita bercerai-berai, kita yang mementingkan pribadi, kita yang mementingkan kelompok, kita menjual NU, kita tunggangi NU. Betul. Sehingga NU lemah hari ini. Kata pemimpin A dibuat A,
B, C, D, Z. Maka hari ini PBNU mencanangkan mengembalikan supremasi Suriah. NU ini organisasi ulama, bukan organisasi orang-orang yang sembarangan. Maka kembalikanlah fungsi ulama itu, ikuti fatwa-fatwanya, tapi lihat ulamanya. Kalau ulama yang jualan tidak perlu diikut, kecuali jual bawang tidak beli. Lalu ketika pengukuhan kami lembaga di Cipasung, Rais Ampun berpidato bahwa beliau ingin mengembalikan khitoh keulamaan Nahdlatul Ulama. Apa itu? Sam'an wa ta'atan. Apa artinya? Sam'an, kita gimana ucapannya? Sami'na wa ata'na. Untuk apa? Untuk menjawab keterbelahan kita yang besar, untuk menjawab, menuntut kepentingan pribadi dan kelompok, supaya NU ini fungsinya laksana besarnya badannya. Tuh, ingat data satu lagi, 63% bangsa ini disurvei. Kalau ditanya 2024 presidennya siapa, apa jawaban mereka? Menunggu fatwa Nahdlatul Ulama. Tetapi pengurus NU hari ini wajib mengambil jarak dari politik praktis. Pengurus yang masih tersangkut dengan politik manapun, dia harus mengundurkan diri atau dikeluarkan oleh rapat pleno yang ada di sini. Maka kalau mau nyalon ketua Rais Surya setahun sebelum mengundurkan diri. Nih sekretaris saya nih, belum kenal kali, jangan pede sampai berdiri sampai jalan. Ini sekretaris saya, mantan ketua Ansor Kalbar, sekarang wakil sekretaris umum PP Ansor. Dah dulu kan, tak kenal orang kan. Beliau aktivis partai. Saya isi pilihan dua sama dia. Adek mau ikut saya, adek ikut partai. Dia pilih ikut saya jadi pengurus, mundurkan dari partainya. Partai apa Pak? Kalau saya tanya nanti malah dia no. Tetapi orang NU wajib berpolitik. Anutan kita itu dalam bidang tasawuf itu Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mewajibkan umat Islam itu berpolitik. Untuk apa? Untuk mewarnai politik dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama, bukan sebaliknya. Nggak elok kalau kita ber-NU hanya untuk itu-itu aja. Kalau besar NU ini, kalau mulia NU ini hanya dibawa untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok. Akhirnya apa? Jamaah kotak-kaki program tidak terurus. Akhirnya orang menghitung NU ini wujuduhu ka'adamihi, adanya dan tak ada. Apa sebab? Nah, orang bersekok-sekok yang di anu gitu. Di anu itu terjemahkan sendirilah gitu. Nah, saya tidak mau menyebut nanti tersinggung gitu kan. Itu sambutan sebagai ketua PWNU. Kita rapatkan barisan. Saya sudah berkirim ke PC untuk ngasih info data. Di Sanggau ini ada berapa kecamatan? Terus sudah ada berapa MWC terbentuk? Di Sanggau ini ada berapa desa? Terus sudah ada berapa desa yang ada sudah rantingnya? Setelah data masuk, saya akan bikin surat lagi untuk membentuk, memenuhkan
MWC dan Lanting. Itu kalau pengurus PT yakin bahwa NU ini adalah bersapihan dengan negara. Hitoh dasar kenegaraan NU bersapihan dengan pemerintahan yang sah. Haram hukumnya NU mengkudeta, memberontak kepada pemerintahan yang sah. Itu penting. Kalau betul dipilih oleh rakyat, terserah ente milih atau enggak boleh mespek diri. Itu pengecut namanya, enggak gentle namanya. NU itu guru demokrasi, guru kemanusiaan. Sebenarnya saya ingin bicara panjang soal kemanusiaan ini. Emang kenapa kata Gus Dur, kalau kita harus jadi satpam negara ini, kenapa emang enggak malu? Kalau malu ya udah pindah ke Malaysia kan? Atau kemana? Malu ini bangsa mau jadi pengawal negeri ini. Ya udah kalau malu jangan di NU. Emang hitoh dasar kita itu. Maka berkepatutanlah Ketua PC, kalau boleh nanti saya instruksikan, jangan bawa proposal ke bupati. Tak boleh. Ke depan maksudnya. Kalau yang sudah udah dapat. Tak boleh. Bawa program, bermitra, jangan begini. STM itu banyak. Pak, saya punya program pelatihan STM pendidikan. Tolong Pak programkan gini, delegasikan ke NU. Tadi berapa tadi orang NU? Kalau Pak Bupati punya program mensejahterakan masyarakat, ingat, kalau di Indonesia sebagian besar bangsa ini NU. Berkepatutanlah kalau orang NU yang dipercaya untuk mengampu program itu. Ingat Pak Toyib ya, jangan lagi bikin proposal Pak. Masih bikin program maksudnya. Ini musimnya, bulan 3 ini musim ngajukan program untuk 2024. Iya. Salah kalau minta bantu datang jurnal itu salah. Karena pengajuan program itu mulai DIPA definitif, DIPA indikatif mulai Januari bulan Maret sudah Pak bikin program apa? Untuk bansos apa? Untuk pendidikan apa? Untuk keamanan apa? Ajak Pak Toyib ini. Nahdien istri yang mampu ini, kalau tidak tahu minta bantu Pak Bupati. Gimana Pak begini Pak? Hanya menagihnya Pak, ini program Pak. Nah, di antara program yang penting hari ini ya, hidupkan RMI Pak, Rabithah Ma'had Islami. Benarkan kurikulumnya, hidupkan juga apa? Lembaga takmir masjid Pak. Bagaimana caranya? Bikin program dengan proposal Pak. Entah pelatihan apa? Pengurus masjid ala Nahdien. Karena hari ini banyak orang merebut masjid Pak. Ya. Ini tahun kemarin sudah ada lucu-lucuan dengan Muhammadiyah. Kita senasib Pak Sarif. Kenapa? Masjid kita sama-sama direbut gitu. Nah, yang merebut itu orang-orang yang punya ide transnasional. Tahu nggak transnasional? Orang-orang yang mengubah dasar negara ini dengan dasar agama. Negara kita bukan negara agama, tapi negara kita negara yang dianut oleh para penganut agama. Negara kita didirikan bersama-sama oleh para tokoh agama, suku bangsa. Maka tidak boleh ada satu kelompok yang merasa lebih berhak atas yang lain di negeri ini. Mau Islam ke, mau Katolik ke, tidak bisa. Kita sama-sama. Dan NU dengan manhaj fikriyahnya, haluan berpikirnya, tata cara, kurikulum berpikirnya dalam bernegara, NU adalah pembawa, pengampu Islam rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada NU, Nahdien, Pak Toyib maki-maki agama lain, keluarkan dia, itu bukan orang NU itu.
Ada orang NU tokoh lagi ngatakan orang ingkar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhaj takfiri, manhaj tahkimi itu bukan Nahdiyin, itu Salafi Wahabi. Ini ada tokoh, bayangin Pak, kalau dibilang ingkar Ahlus Sunnah wal Jamaah apa artinya? Anti Nabi, anti sahabat, kafir gak namanya itu? Kafir. Itu masuk ke manhaj takfiri, namanya mengkafirkan orang. Itu bukan orang NU yang begitu itu. Boleh keluarkan Pak. Kalau mau perkara biar saya ngadapin nanti. Apalagi pengurus, kita rahmatan alamin.